Shalom saudara-saudari, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, aku mengucap syukur kepadamu sepanjang malam. Pemeliharaanmu sempurna di dalam kehidupanku. Dan pagi hari ini ya Tuhan, aku kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hatiku, pikiranku, sehingga dengan demikian aku bisa memperoleh buah-buah kehidupan ini yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarku, dan terlebih Tuhan yang dapat menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini kita ambil dalam Matius 20 ayat 30 sampai 34. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara-saudari, doa yang dipanjatkan dalam iman dan sikap yang gigih tidak akan sia-sia. Prinsip ini perlu diingat sebab tidak semua doa yang dipanjatkan kepada Tuhan pasti akan dikabulkannya. Salah satu penyebabnya adalah karena doa itu dipanjatkan secara sambil lalu. Artinya doa tersebut bukanlah sungguh-sungguh suatu doa. Sebab pada dasarnya doa merupakan ungkapan iman seseorang kepada Tuhan. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan secara ala kadarnya bukanlah ungkapan iman dan bukan merupakan suatu doa yang sejati. Namun apabila suatu doa dipanjatkan dalam iman dan diungkapkan dalam sikap yang gigih, maka doa tersebut tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Pentingnya kegigihan iman di dalam doa tersebut ditulis di dalam Matius 20. Di situ dicatat kegigihan dua orang buta di kota Yeriko dalam berseru memohon pertolongan Yesus. Ketika orang banyak menegur mereka supaya mereka diam, justru mereka makin keras berseru berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kegigihan mereka ini menarik perhatian Yesus dan menggerakkan belas kasihan di dalam hatinya, sehingga ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka dapat melihat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kegigihan dan iman adalah berjalan seiring. Oleh sebab itu doa yang dipanjatkan dalam sikap yang gigih tidak akan pernah sia-sia. Demikian juga bila kita datang kepada Tuhan dengan tidak berhenti, dengan sikap hati yang gigih, hati yang benar. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah yang perlu Anda lakukan apabila doa yang Anda panjatkan belum juga dikabulkan oleh Tuhan? Mengapa demikian? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih, kuasa dan kesetiaan. Di dalam kasih-Mu, Engkau bersedia menolong orang yang menderita. Di dalam kesetiaan-Mu, Engkau tidak akan mengabaikan doa yang dipanjatkan di dalam iman kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah diriku untuk bertumbuh di dalam iman yang gigih kepadamu, sehingga aku tidak mudah berputus asa ketika doaku belum kunjung Engkau kabulkan. Sebab melaluinya Engkau sedang membentuk imanku dan mengajar diriku untuk semakin gigih dalam berdoa kepadamu. Tuhan, aku percaya kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam kesetiaan-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu maupun mengingkari janji-Mu. Sebaliknya di dalam segala keadaan Engkau bersedia menyertai diriku. Di dalam keyakinan tersebut aku memohon agar Engkau menyertai hidupku di sepanjang hari ini. Tuntunlah diriku dengan roh-Mu dan firman-Mu, agar aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mampukan diriku untuk hidup mengasihi orang-orang yang ada di sekitarku. Berkati juga keluarga besarku, kerabatku, orang-orang yang berkaitan dengan kehidupanku. Tolong mereka, lindungi mereka, dan Engkau sertai mereka ya Tuhan. Pakai diriku untuk memberitakan kebenaran-Mu. Melalui sikap hidupku yang benar, ada banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengajarkan aku untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, bila saudara diberkati dengan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, silakan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.